Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat kreatif RRI yang dirahmati Allah, ada cerita sedikit. Saya pernah kedatangan seorang mahasiswa yang mengeluh bahwa dia sulit sekali menangkap pembicaraan dari dosen-dosennya. Ia mengatakan bahwa dia sering berseberangan pandangan dengan beberapa dosen di kampusnya. Menurut dia, negara ini gimana mau maju kalau para pendidik setingkat dosen saja terkadang ngomongnya ngawur, nggak karu-karuan. Itu menurut dia begitu. Yang ingin saya katakan adalah betapa pentingnya listening skill. Sehingga saya katakan kepada si mahasiswa, ente tuh terlalu sibuk memikirkan cara si dosen menyampaikan dan sibuk membantah apa yang disampaikannya. Sehingga ente pulang kuliah tidak membawa hasil apapun kecuali rasa gondok saja dan menggerutu. Tugas kita itu adalah mendengarkan dengan baik, sepenuh hati dan jujur. Memahami pembicaraan dan memahami si pembicara merupakan hal yang amat penting kalau kita mau mendapatkan hasil positif yang terekam dengan otak kita melalui pendengaran kita. Ketika kita dalam posisi sebagai pendengar atau mustami, ya kalau dalam bahasa Islam, sebaiknya kita abaikan dulu nafsu membantah yang muncul di dalam otak kita. Untuk apa? Untuk memberi kesempatan kepada telinga, seluruh organ pendengaran kita dan otak kita untuk mengolah informasi dengan benar. Nah, kebetulan saya ngajar di sebuah pondok dan juga di sebuah majelis taklim. Dan ketika saya ngajar, saya pastikan seluruh mustami yang hadir itu mereka mendengarkan atau tidak. Kita sebagai pembicara, meskipun mata kita cuma dua gitu di hadapan ratusan pasang mata lainnya, kita bisa dengan mudah menyimpulkan seseorang mendengarkan atau tidak apa yang kita sampaikan. Jika mereka terlihat tidak konsentrasi dalam mendengarkannya, ya, atau terpecah majelisnya, biasanya saya langsung mempersingkat materi atau dengan kata lain cari alasan untuk meninggalkan majelis. Karena apa? Karena walaupun saya berbicara berbusa-busa, berbicara lama, itu hanya akan apa? Ngabis-ngabisin energi saja dan komunikasi tidak akan efektif. Yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya listening skill bagi seorang muslim yang baik. Pentingnya kemampuan mendengarkan, dan kita tidak boleh mengabaikan kepentingan ini sebagai orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ini salah mendengar sesuatu informasi, maka bisa menjadi salah kesimpulan. Kalau kita salah menyimpulkan, bisa salah bersikap. Bila kita salah bersikap, akan berbuntut salah pengamalannya atau keliru aplikasinya. Dan ini jelas berbahaya. Orang yang abai terhadap mendengarkan tidak akan menjadi pembicara yang baik, dan itu sudah pasti. Tidak akan menjadi pembaca yang baik, tidak akan menjadi penulis yang baik. Jadi mendengar ini sangat penting. Sahabat kreatif yang dirahmati Allah, Anda pada saat ini sedang mendengarkan saya via radio. Ada perbedaan antara mendengar dan mendengarkan. Kalau misalnya mendengar, bisa saja kita mendengar tukang bakso lewat, teng 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 teng, dengar nggak? Dengar. Apakah kita mendengarkan? Enggak, dengar saja. Ketika ada suara motor lewat, dengar nggak sih? Dengar. Ketika ada anak kecil berisik di luar, mendengar nggak sih? Mendengar, tapi bukan mendengarkan. Nah, untuk mendapatkan sebuah informasi yang valid, yang baik, yang bermanfaat, itu bukan cuma mendengar, tapi harus mendengarkan. Yang terjadi pada kebanyakan kita sering memperlakukan sesuatu komunikasi itu seolah-olah sedang apa? Sedang lomba. Yang satu ngomong, yang satu ngomong lagi. Yang satu ngomong, yang satu menunggu apa yang ingin diomongkan, bukan mendengar omongan lawan bicaranya. Dan sepertinya ini adalah sudah terbiasa gitu. Nah, menjadi pendengar yang baik itu tidak hanya akan membuat Anda menjadi orang yang lebih sabar, tapi juga akan meningkatkan kualitas hubungan Anda. Sahabat kreatif RRI yang dirahmati Allah, ada cerita sedikit. Suatu hari
Pak RT Bolot dipanggil oleh Pak Lurah untuk memberi satu tugas penting demi kebersihan lingkungan warga. Terjadilah dialog serius antara Pak RT dengan Pak Lurah. Kata Pak Lurah, Pak RT, tolong ya diumumkan ke warga, hari Sabtu depan semua warga yang tidak ada aktivitas penting agar datang untuk kerja bakti bersihin ruas jalan. Pak Bolot menyaut, Sabtu depan ya Pak? Iya betul Pak RT, Sabtu depan. Semua warga? Iya Pak RT, semua warga, bapak-bapaknya terutama. Sekitar jam berapa kira-kira Pak Lurah? Ya sekitar jam 7-an aja lah pagi-pagi. Oke lah, siap Pak Lurah. Nah kira-kira dari pembicaraan Pak Lurah dan Pak Bolot ini, Anda teman-teman sekalian menangkap ada yang salah nggak dari dialog tersebut? Kalau menurut saya sih biasa aja, normal aja, nggak ada yang salah. Nah begitu hari Sabtu datang, pagi-pagi warga pada datang ke rumah Pak Lurah dengan berpakaian rapi, bersih, bahkan ada yang pakai dasi dan pakai jas segala. Pak Lurah kaget kan, lalu Pak Lurah keluar dan berkata, ini apa nih Bapak nih? Kok pada rapi-rapi begini? Kok pada wagi-wagi begini? Pagi-pagi tumben datang ke rumah saya. Ada apa? Nah, warga malah tambah bingung. Ya, di saat bingung begitu Pak RT Bolot datang ke depan dengan sumringah dan bangga. Dia maju ke depan. Pak Lurah, alhamdulillah. Warga sudah pada kumpul nih Pak Lurah nih. Tinggal beberapa orang lagi yang kita tunggu. Jam berapa Pak Bupati datangnya ini Pak Lurah? Terus Pak Lurah kok belum rapi sih? Kok masih pakai kolor sih? Kata Pak Lurah, Bupati apaan Pak RT? Loh, kan minggu lalu kata Pak Lurah mau ada Bupati ke rumah Pak Lurah Sabtu ini. Ya, nah Pak Lurah makin bingung. Yang bilang ada Bupati itu siapa Pak RT? Bukan Bupati, kerja bakti. Lo kumpulin warga untuk kerja bakti bersihin ruas jalan. Bukan Bupati ke rumah gua. Aduh, si RT Pak Lurah kan. Ini kan hanya cerita teman-teman sekalian. Ini hanya bohong-bohongan aja cerita ini. Tapi yang ingin saya sampaikan, kalau kita salah dengar, maka salah penerapannya. Kalau kita salah mendengar, kita salah aplikasinya. Ya. Meskipun cerita ini cuma lelucon saja ya, tapi hal ini kan berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan kalau kita salah mendengar suatu perkara besar. Bayangkan kalau kita salah mendengar suatu perkara penting, misalnya perkara amaliyah di dalam agama. Karena ngajinya misalnya kita tuh sambil ngantuk gitu. Atau cuma katanya. Nggak bisa agama itu, cuma katanya. Atau perkara yang menyangkut nyawa atau keselamatan seseorang. Jadi berabe kalau seandainya kita mendengar sesuatu yang salah, maka akan salah aplikasinya. Nah belum lagi kalau misalnya kita udah salah dengar plus gagal paham lagi. Banyak kan terjadi kasus yang begitu. Terutama nih masalah pengamalan agama ini. Makanya nih bagus banget nih RRI Pro 2 nih. Ada tausiah-tausiah singkat ini untuk mengingatkan kita. Ya. Nah terutama dalam masalah pengamalan agama. Kalau sudah salah dengar, gagal paham, berabe jadinya. Mereka bisa mengamalkan agama atas dasar pemahaman yang keliru. Kan bahaya. Ya. Nah supaya hal ini tidak terjadi, maka jangan berhenti kita mencari ilmu. Ya. Dan hebatnya lagi agama Islam ini menuntun umatnya, ya mengajarkan umatnya untuk tidak berhenti mencari ilmu kapan saja, di mana saja, dalam usia berapa saja. Semua orang Islam wajib mencari ilmu. Maksudnya apa? Agar amaliyah dunia maupun akhiratnya benar, tidak kebelingan. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan dalam kuliah yang singkat ini adalah bagaimana kita pentingnya memiliki kemampuan mendengarkan. Bukan mendengar, tapi mendengarkan. Ya. Yang mendengar ini kuping. Tapi kalau mendengarkan akan melibatkan seluruh komponen. Ya. Kuping kita, kemudian otak kita, hati kita, bahkan anggota tubuh kita yang lain seperti tangan menuliskan apa yang kita dengar. Itu namanya mendengarkan. Ada orang yang menasehati, kalau misalnya kita tidak mendengarkan sama aja dengan nyamuk yang terbang atau helikopter yang terbang di atas kita. Setelah itu udah masuk kuping kanan, loncat kuping kiri, udah. Jadi bagaimana caranya supaya kita ini memiliki keterampilan untuk mendengarkan? Dia harus dilatih.
Biasakan kita mendengar apa yang dibicarakan orang lain itu dengan baik. Dan ini penting sekali, ya, karena di dalam agama kita, ya, dianjurkan untuk selalu datang ke majelis ta'lim untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan, mencatat, memikirkan, menganalisa, menyimpulkan, mengamalkan, begitu. Jadi, ya, sahabat kreatif yang dirahmati Allah, mari kita melatih diri untuk menjadi pendengar yang baik, ya, atau listening skill, agar kita tidak salah dalam pengaplikasian atau dalam pengamalan dari ajaran-ajaran agama ini. Terima kasih, saya Rian Mulyana. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.